Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita berjumpa di channel WeWatch yang seru ini, di mana kali ini kita agak berbeda topiknya, yaitu kita akan membahas tentang situasi negeri kita yang sedang euforia dengan sepak bola. Ya, euforia di sini artinya menyambut gembira, namun juga di last minute ternyata berbeda. Di sebelah kanan saya ada Bang Sarman Al-Hakim, dan sebelah kiri saya ada Bang Buyung. Ini dua-duanya ini tokoh sepak bola. Kalau saya dulu cuma sekedar kiper di UI. Ya Bang, ya. Kita pengen dengar dari Bang Sarman, gimana nih ceritanya nih? Apa sih yang terjadi di negara kita sehingga sepak bola kita menjadi suatu hal yang menarik, semua orang menyoroti dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana, terutama setelah kita gagal masuk Piala Dunia. Kenapa masyarakat seluruhnya membicarakan tentang sepak bola? Ya. Karena sepak bola olahraga terpopuler. Ya. Itu dulu poinnya. Sehingga kalau kita keliling seluruh Indonesia, di sana kita hanya menemukan satu olahraga yang dimainkan oleh masyarakat di pojok-pojok kampung, yaitu sepak bola. Selain olahraga lari ya. Itu poinnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak berprestasi? Sedangkan olahraga ini olahraga masyarakat atau olahraga populer? Ya. Boleh nggak kita bandingkan dengan olahraga populer selain negara kita? Katakanlah gini, India, olahraga populernya apa? Hoki. Kriket. Ya, Hoki dan kriket ya. Juara dunia dia. Ya. Karena olahraga masyarakat adalah olahraga populer. Amerika, olahraga apa populer dan olahraga masyarakat ya? Basketball. Juara dunia ya, minimal 1, 2, 3 lah ya. Tapi di ranking elit. Ya, selalu. Ya. Cina, olahraga apa populer di masyarakatnya? Luar biasa kalau Cina. Persorangan tepatnya. Yang namanya bulu tangkis. Tenis meja. Ya, oke? Nah, kembali ke Indonesia. Olahraga populer, olahraga masyarakat, rankingnya 150. Sekarang 128. 128, oke. Pertanyaannya, jangankan 100, level 50 aja menjadi bahan tertawan dunia. Ada apa nih? Karena kalau udah olahraga masyarakat, olahraga populer, efeknya apa? Olahraga elit, olahraga berprestasi gitu loh. Nah, baru kita tarik sejarahnya. Olahraga populer masyarakat ini kan dia olahraga yang di tanah Hindia Belanda waktu kita belum merdeka. Belum NKRI kalau kata seorang itu terdaftar di FIFA itu 1930, jauh sebelum kita merdeka. Berarti 15 tahun belum kita merdeka ya, kan 30, 45 tahun. Hindia Belanda ya. Hindia Belanda. Nah, ini yang menarik. Sehingga kalau menurut saya memang olahraga ini selain juga mempersatukan, tapi dia agak sedikit dilirik oleh siapa yang ingin populer. Dalam konteks ketua umumnya gitu loh. Nah, kalau kita lihat 1930 itu kan presiden federasinya namanya Suratin. Oh iya, Suratin. Nah, kita berhenti di situ dulu nih. Apakah sebelum ada federasi Suratin ini sudah ada federasi sepak bola di tanah Hindia Belanda? Belum. Ada. Ada. Jadi sebelum Suratin daftar tuh ada namanya NIFU, Netherlands Indies Football Union. Dan ada juga federasi untuk keturunan China. Itu kan? Nah, sejarah ini agak sulit. UMS itu emang di kota tempatnya kan. Tapi kalau untuk federasi ANSI atau yang terdaftar di FIFA saat itu, ya di FIFA saat itu memang NIFU, gitu loh, Netherlands Indies Football Union. Nah, mari kita menarik. Kenapa Suratin mendaftarkan klub-klub yang ada sebelum kita merdeka? Semisal gini Bang Buyung, Persib Bandung 1928 atau 1927 gitu ya. Oh iya? Iya, Persija gitu lah ya. Persibaya, PSIM Jogja. PSM ya kan? Atau PS Makassar. PSM. 1915. Jadi olahraga ini sudah populer jauh sebelum kita merdeka.
makanya ada sebagian masyarakat mengatakan sepak bola itu adalah merdeka sebelum kita merdeka, gitu loh. Bahkan setelah kita merdeka, olahraga ini tidak merdeka lagi. Ironis ya. Iya, karena apa? Diambil oleh politisi. Apa buktinya olahraga ini sebelum kita berbentuk NKRI atau merdeka, dia merdeka? Kita tanya dong, apa buktinya? Buktinya dia tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis. Itu buktinya bahwa dia merdeka. Kita menang draw Rusia 0-0 dulu ya. Ya termasuk itu. Catatan sejarah bahwa sebelum dia berbentuk NKRI, dia tampil di Piala Dunia 1938. Ya. Oke, merdeka tahun 45. Soekarno bilang tahun 1952, daftar kembali. Kita sudah resmi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Soekarno? Soekarno mengganti Suratin dengan almarhum Maladi. Nah, kita bisa bercerita tuh, kenapa harus diganti? Dia yang mendirikan, dia yang mendaftar, tapi diganti tahun 52. Kenapa tuh Bang? Nah, ada sedikit cerita yang memang ini saya kan berkelilingnya nggak hanya di Indonesia untuk mencari sejarah ini. Doi. Saya salah satu orang yang berdemo di kantor FIFA di Suri sana. Oh ya? Iya. Tahun berapa tuh? Ya sekitar 9 tahun yang lalu. Wih, dalam rangka apa? Ada dokumentasinya. Kenapa saya demo sana? Karena perjalanan mencari tahu tentang sejarah sepak bola ini di arsip nggak ada, di museum PWI yang di Solo itu pun tidak ada. Secara catatan ya. Nah, waktu itu ada kabar akan ada demo besar di kantor FIFA di Zuri itu, gitu loh. Makanya saya datang ke sana. Berapa orang tuh Bang? Iya, saya dengan anak istri saya aja. Oh, luar biasa. Saya datang ke sana. Waktu saya ikutan dengan mereka, memang agak terpisah. Posko kami berdemo dengan posko mereka yang dari beberapa negara gitu loh. Mereka menghujat FIFA dengan mafia, koruptor, banyak hal yang negatif ya. Tapi saya dengan spanduk Save FIFA. Nah, Save FIFA inilah yang menarik buat mereka demonstran benci terhadap FIFA, dan orang FIFA juga bingung. Kenapa bersama? Iya, kan? Nah, saat itu juga boleh cerita sedikit ini ya. Iya, Nanti ketemu. Nah. Jadi waktu saya membuka Save FIFA, demonstran itu mengatakan kamu nggak boleh di sini karena ini udah kami izin untuk melawan FIFA gitu. Tolong ditutup ininya, spanduknya. Saya bilang nggak bisa, kita berbeda tempat aja, lokasi gitu loh. Walaupun di depan kantor FIFA juga. Tapi ada satu demonstran menanyakan begini, apa dasar kamu tetap membela FIFA? Saya jawab bahwa yang pasti saya bilang, federasi kami ini yang namanya hari ini PSSI menuju jalan kita membentuk negara gitu loh. Jadi waktu kita daftar, kami belum punya negara. Beda dengan kamu. Kamu mendaftar sudah ada dalam negara gitu loh. Nah, akhirnya dia bilang apa buktinya? Lihat di Google kan mudah tuh. Dia langsung dia appreciate. Jadi federasi inilah yang menyatukan negara. Iya, negara kami gitu loh. Akhirnya ya gabung kami gitu loh. Nah, setelah itu ada orang FIFA juga menanyakan apa reason kamu membuat Save FIFA ini? Ya saya juga bilang bahwa dengan FIFA saat itu memang kantornya di Paris. Kantor FIFA itu belum di Zurich, belum di Swiss, tapi di Paris. Apa dasarnya? Ya saya bilang, Anda menerima, kami membentuk negara. Nah, FIFA juga bilang begitu. Kalau nggak salah, ya. Waktu itu FIFA memang membutuhkan anggota, gitu loh, atau hal yang lain. Tapi bentuk aksi kami ini adalah aksi yang mendapat appreciate. Nah, dapat appreciate ini, saya dengan istri saya untuk besoknya diperbolehkan masuk ke kantor FIFA. Keren. Jadi masuk kantor FIFA di lantai 5, tapi bawah dia. Di bawah diperbolehkan membaca tentang sejarah perjuangan Suratin ini untuk mendaftar sebagai member FIFA.
Jadi kalau kita membaca itu, kita pasti emosional. Terharu ya. Iya, emosional. Kenapa? Ada orang yang memilih jalan ini kan, memilih jalan. Iya, daripada konflik yang saat itu kan ada konflik keagamaan, ada konflik demokrasi dalam bentuk negara kesatuan, banyak hal. Nah, Suratini ini kan lulusan Jerman. Jadi dia lulusan Jerman, pulang, bukan dia bekerja tapi malah mendaftarkan klub-klub yang ada di Hindia Belanda itu. Luar biasa. Itu. Nah, makanya saya bilang kalau mau bicara PSSI hari ini sebetulnya bicara sejarahnya dulu. Bagaimana perjuangan dia mendaftar, siapa yang membiayai, berapa orang dia, gitu kan nggak ada catatannya. Sekarang beda Bang ya? Beda. Bang Boy gimana Bang? Kalau saya lihat sekarang aja. Ya. Kita udah ada persatuan seperti melanjutin tadi Suratin diganti. Lihat kondisi yang ada. Saya pemain bola dulu, ya di UI dan di mahasiswa. Pada saat itu ada Baron. Ya. Saya di tim mahasiswa. Kebetulan kalau di UI saya di sana dan beliau lebih tahu ini kebetulan kiper kita di Fakultas Hukum dulu. Nah, jadi kenapa ya kita nggak pernah menang? Kebetulan saya pernah kerja juga, bukan kerja, aktif di PSSI. Jadi memang kalau dibilang dipolitisasi sepak bola ini betul. Ya, waktu saya sama Cardono, ya ada di situ Nuka Besus, ada Max Boboy, ya itu saya lihat. Untuk ini main bola ini hanya untuk kepentingan apa ya? Nama pribadi. Nama ya supaya ada dulu lah. Ya. Levelnya masih level nasional. Ya. Untuk mempersatukan bangsa ini. Tujuannya mempersatukan bangsa ini. Tapi mereka juga nggak punya dana, cari duit. Nah, cari duit ini terjadi hal-hal yang tidak pantas. Ada korupsi dah. Nah, dibilang korupsi juga saya belum ada bukti. Tapi kalau tim dari misalnya dari Medan, dari Jakarta, Surabaya, Bandung, ini yang selalu 4 besar inilah yang PSSI menghasilkan duit. Nah, ya, jadi penontonnya banyak. Tapi waktu dulu kan masih zamannya Soeharto. Ya, saya hanya ngelihat dari segi pendanaan aja. Kalau dari segi politis, mungkin kita tahu. Ya, Soeharto 35 tahun. 32. Nah, pada saat itu pendanaan itu dari APBN. Tapi mereka juga cari duit dari pertandingan. Sponsor dulu nggak anu. Nah, kembali ke sekarang lebih parah. Kalau dulu dibilang penjudi, dari dulu sudah ada penjudi. Mafia itu dari dulu. Ya, sehingga kalau kita tim ini mau menang, misalnya Persib mau menang, itu mafia mengatur skornya. Ya. Jadi tiap tahun tuh oke, tahun ini si dari Persib, tahun depan PSMS, tahun depan Persija, tahun depan lagi misalnya bergilir. Nah, itu semua wasit, ya pelatih, pemain, diduitin. Nah, ini yang bikin kita rusak. Saya potong ya sedikit ya. Nah, yang diceritakan Bang Buyung itulah yang saya baca di dokumen FIFA di Zuri sana. Jadi perjudian ini memang luar biasa Indonesia ini. Karena olahraga populer. Saya baca bagaimana pengaturan skor di kejuaraan Maralin Cup. Di Medan. Ya. Saya membaca bagaimana seorang penjudi atau pengatur skor itu mampu menyuap Peter Shilton, kiper Inggris. Jadi kalau abang bilang tadi, itu memang itu resiko, Bang. Sepak bola itu memang risiko dengan perjudian. Tapi yang nggak boleh mengatur pertandingan. Itu negatifnya. Jadi gini, kalau abang lihat lagi masalah prestasi, aku menangkap pertanyaan abang. Karena tadi terputus. Ya, terputusnya setelah kita mereka 45 dan dirubahnya nama tahun 52 menjadi nama PSSI.
dan pendirinya diganti dari Suratin jadi Maladi, itulah politik dimulai di sepak bola. Oleh siapa? Oleh Soekarno. Apa buktinya? Tahun 54 tuh itu Piala Dunia tuh, 54. Ya. Kan setelah Perang Dunia 42 46 nggak ada Piala Dunia. Ya. Dimulai lagi tahun 50 di Brazil. Kita belum ikut. Ya. Dan di situ juga terjadi pengaturan skor yang luar biasa di Brazil sehingga Brazil kalah sama Uruguay. Padahal dunia sudah membawa trofi, Brazil pasti juara, ya. oke? Tapi terjadi lagi pengaturan skor. Tapi tidak dilanjuti di tingkat pengadilan karena hakim tertinggi, keputusan tertinggi di sepak bola itu cuma 2x45. Lebih dari itu nggak ada pengadilannya. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh dunia sebetulnya, dimanfaatkan oleh bandar-bandar judi. Oke, saya lanjutin lagi tahun 54 ada Piala Dunia di Swiss, ya. Babak terakhir Indonesia harus ikut, harus menang dan harus menjadi peserta tahun 54 di Swiss. Tapi apa yang terjadi? Sebelum lolos di 54 itu Indonesia bertemu dengan Israel. Apa? Tindakan Soekarno. Ngawain. Mundur. Nah, disitulah yang menurut saya satu sepak bola tidak merdeka, sepak bola jadi alat politik. Nah, pasca itu apakah kita ada lagi harapan ikut Piala Dunia? Ada tahun 86, 1986 Meksiko. Itu kalau misalkan ada nanti tokonya kita bawa kemari, dia tahu bagaimana karena dia peserta, karena dia pemain. Dia melihat bahwa itu Siapa? Noah Meriam namanya. Oh, Meriam. Nah, dia bisa mengatakan saya itu masih muda tapi saya tahu itu terjadi penyuapan. Tuh. Jadi kalau kita katakan bola ini memang perjudian, nggak bisa dihindari, Bos. Oke. Tapi nggak itu boleh. segi Itu negatifnya, betul, ya, segi positifnya, bola ini bisa mempersatukan bangsa. Ya. Saya lihat positifnya. Ya. Jadi walaupun kita terpecah-pecah, ya, tapi bangsa ini bisa bersatu. Ketika tim kita main. Nah, semangat dari kesukuan. Ya, kalau ke Persija kan Jakarta, Ya. PSMS Medan. Ya. Itu anunya girohnya daerah itu Hilang begitu mau tim nasional. begitu masuk tim nasional udah selesai. Tapi kembali namanya bola, mafia ini memang memanfaatkan benar. Ya, nah andaikan ya pemerintah tidak bisa memberantas mafia bola, ya begini-begini aja. Buktinya sekarang ini seharusnya kita menang loh lawan ini. Gini Bang, kalau Bang mengarah ke sana ya, mempersatukan bangsa, sebetulnya bukan mempersatukan, karena dia olahraga populer, kelasnya hanya hiburan. Iya, mau ini sampai hiburan. Hiburan Bang ya, nah hiburan. Akibatnya kalau dia mempersatukan, kalau dia dicurangin, kalau dia memilih ketum PSSI yang brengsek, kalau dia memilih pelatih yang brengsek, masyarakat marah dong. Itu kalau mempersatukan. Zaman saya dulu. Gitu loh. Ini zaman saya dulu. Itu ditunjuk oleh Soeharto. Nah sekarang? Ya, kalau sekarang kan dibilang pemilihan. Enggak juga. Iya, kan dibilang. Ini kan Iya. dibilang. Kita berandai-andai. Iya. Ya. Apa yang terjadi juga kita tahu. Ya, Erick Thohir menangnya bagaimana kita Iya, tahu. betul ya. Bang. Ya. Semua itu main. Iya. Fulus. Ya, fulus semua. Nah, yang kita sedihkan dari situ aja sudah bermain. Nah, apalagi sekarang ini ada cerita pelatih kita yang sekarang ini penjudi dan kemarin menang karena dia ya namanya penyerang dijadiin back. Ya. Ya. Sayuri. Ya. Sayuri jadiin back. Itu untuk Patrick Bang ya. Iya. Sebenarnya kalau fair, STI juga sama kok. Iya. Ini jadi orang dibelah nih hari ini Bang. Ini kita bicara Indonesia loh. Iya Indonesia. Nah, STI itu nggak pernah melatih orang, dia bintang iklan.
Jadi ini maksud saya, kita nih objektif nah, Iya. kita nih UI nih, kita bertanggung jawab, kita punya intelektual untuk ini gitu loh. Iya. Jadi jangan mau dibawa oleh buzzer, STY, PT enggak. Ini bereaksi di federasi gitu loh. Saya ini bang, orang yang dibully karena menolak STY. Dasar daripada penunjukan STY adalah Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman. Kan Tapi gitu. dengan adanya STY kan kita Ada peningkatan. ada peningkatan. Iya makanya taruh bang. Jadi kan saya dasar Tapi penunjukan gini STY lah, dulu saya nih. pengen pelatih itu tidak penjudi, tidak disogok, dan dia anti mafia. Ya makanya saya Itu ceritakan yang- dulu nih. Ya, ini kita dengar Saya sama-sama ceritakan dulu. dulu nih. Karena saya langsung melihat STY waktu Korea Selatan mengalahkan Jerman. Ya. Di Piala Dunia 2018 di Moskow, di Rusia. Saya nonton di kota Kazan namanya. Ya Bang ya. Kenapa Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman? Penyebab utamanya adalah panas. Saat itu panas menuju 52. Wow. Dari 48 sampai 52. Saya hadir sana. Apa reaksi dari para pemain dan kru atau kepelatihan turun dari hotel itu? Jerman bilang, ini udah tidak ada kemanusiaan katanya. Panas ini gitu loh. Bahkan saya dapat tiket tuh dikasih oleh ini salah satu Penonton. bukan dari kru Jerman. Jadi di kafe itu mereka mau nggak nonton. secara langsung. Udah kamu nonton, makanya nonton pas di bawah itu gitu. Oh, keren dong. Ya kan? Saya melihat bagaimana reaksi daripada para pemain Jerman. Kalah itu kenapa? Dia udah mau keluar. Jadi ada suatu reaksi, diambil aqua di bawah, di pinggir lapangan itu panas dia buang. Dan golnya itu gol pertama, gol kedua itu kiper udah ke depan aja gitu. Itu dasar saya menolak STY menjadi pelatih timnas. Dan STY menjadi timnas ini karena agen. Jadi timnas kita ini ditentukan oleh agen pemain. Nah, Ya semua kan juga pakai agen, ya. Ya. Tapi kan kembali, Ya, agen itu kita lihat track record lah ya, apa yang dilakukan STY selama ini, ya. Dia bisa membangun, ya. Paling nggak mental loh. Saya lihat dengan kehadiran dia, mental pemain kita itu pemain kita punya harga diri, punya mental pejuang. pemain kita berapa orang di zaman STY? Banyak. Pemain kita loh? Ya. Berapa orang? Waktu zaman STY banyak, yang sekarang ini yang nggak ada. Enggak, banyaknya berapa orang aja. Hanya sedikit, Bang. Ya kan? Naturalisasi terbanyak itu diawali STY, dilanjutkan oleh Patrick, gitu loh, Bang. Ya. Oke? Tapi Apa Patrick kalau- hampir 200% tuh udah. Ya makanya Nah, saya melihat gini, zaman Bang. SBY cuma 3 yang saya lihat. Iya, makanya misalnya kan gini, kita nih membawa UI Watch, suatu Ya. lembaga yang akademik, Ya. intelektual gitu loh. Kalau mohon maaf ya Bang, ya, kalau kita mentolerir apa yang dilakukan STY, Ya. itu dengan begini-begini, kita juga menambah kesulitan Sekarang untuk siapa memberantas. pilihannya siapa? Pilihan untuk itu dulu, pilihan untuk siapa? Pelatih. Makanya saya bilang, kerusakan di federasi kita ini bukan di pelatih, di ketumnya Bang. Itu masalahnya. Ya kan, Abang bilang tadi, saya ini 4 kali lolos menjadi calon ketum PSSI. 4 kali Bang. Gitu loh. 4 kali saya berdialog, saya katakan, mohon maaf, preferensi Anda menjadi ketum PSSI apa nih gitu loh. Mereka nggak bisa jawab. Niagara yang saya tantang katanya gini Bang, Man, nanti kalau untuk ini waktunya gue untuk Negara memilih dari bola, negara bola, iya. Bola. Ah, nanti kita akan tampilkan debat publik secara nasional siapa calon ketum PSSI yang terpilih yang menjawab tantangan zaman katanya. Nggak berani tuh. Bukan nggak berani mereka. Kalau soal pemilihan itu, saya pernah jadi panitia. Saya tahulah permainan di sana, ya. Itu sudah disetting semua. Ya itulah masalahnya. Itu Ya. masalahnya. Makanya saya Jadi kalau bilang. satu kita nggak punya duit, yang kedua kita nggak punya kemampuan, ya. Dianggap kalau kita punya kemampuan pun kalau nggak punya duit, selesai. Nah ini yang kenapa kita nggak tabrak Bang, karena Siapa yang mau nabrak kayak saya berani Bang. Buktinya kalah terus. Bukan kalah Bang, bukan kalah loh. Kalau kalah gue nggak pernah ngomong masalah bola lagi. Oke. Gitu loh. Itu Bang. Jadi kalau menurut gue gini, kita kan gini Bang ya. Kita nih harus sama-sama mengatakan hari ini bukan pelatih.
hari ini ketum PSSI yang selalu menjual setiap pertandingan. Oke. Kita cari tuh Bang. Itu kalau kita masuk ke pelatih Bang, kalau kita hari ini membicarakan tentang pelatih Bang ya. Ini sama juga dengan podcast-podcast yang lagi dibikin oleh yang berkuasa hari ini. Menggeser. Itu saya setuju. Nah, Itu segala CS Gitu. ya. Tapi inilah seharusnya ketua PSSI itu pelatih itu harus ada track recordnya. Ini kan kalau Patricknya kan penjudi, ya. Ya, oke. Itu satu. Jadi gini, mohon maaf nih karena kita dari UWAS ini kali ini diskusinya seru-seru sekali ya. Ya. Tapi kita menyampaikan fakta dari masing-masing pendapat para Ya. tokoh ya. Dan Ya. saya pikir niat kita benar. Ya. Pertama satu bahwa kita peduli dengan bagaimana membina sepak bola kita sebagai olahraga paling populer Betul, tadi. betul. Ya, jadi kita juga peduli. Artinya We Watch juga berusaha untuk terus menegakkan kebenaran, Oke. kejujuran Setuju. dan keadilan. Oleh sebab itu, marilah kita coba perbaiki sistem pemilihan ketua umum dengan yang lurus dan benar. Dan kalau memang ada laporan tentang tadi masalah mafia judi ya, sebaiknya kita juga ungkap secara tuntas sehingga kita bisa bermain dengan jujur dan bersih. Terima kasih Pak Sarman, terima kasih Bang Buyung. Ya, siap. Kita terus tegakkan veritas, probitas, justisia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. ya. Racikan Berita 1.